Saat ini beragam bermuncullah pupuk organik maupun anorganik yang ditawarkan kepada petani. Nah, bahan bakunya biasa berasal dari anorganik maupun organik dengan harga yang sangat bersaing. Saya Helena Telminati dengan narasumbernya Mas Agung. Halo Mas Agung, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Mas, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi di rumah apa yang melatar belakangi dalam memilih teknologi pengolahan pupuk kompos ini ya Pak? Pada awalnya kita melakukan pengolahan pupuk kompos berdasarkan pada seperti kita biasa di petani sekitar Sriwijaya. Sayang teknik 4 di Magung. Pada dasarnya mereka sebagian di daerah Magung memiliki hewan ternak yaitu sapi. Kebetulan kita di Sriwijaya STP memiliki hewan ternak sapi juga pada survei. Kita itu melakukan untuk teman-teman sahabat inovasi. Jadi tim peneliti, kita baik petani maupun teman-teman peternak di STP inisiatif mengambil teknik pengolahan pupuk kompos yang dihasilkan dari sapi tersebut. Berjenis Brahman dan sapi Bali juga. Teman-teman dari peternakan memiliki formula Endiri untuk konsentrat. Kalau dihijaukan, pakan seperti semuanya sama, hanya pada konsentratnya yang memiliki formula sendiri. Dari situ kita juga akhirnya selama 3 tahun memiliki formula juga untuk pengolahan terhadap pupuk kompos tersebut. Teman-teman di peneliti juga baik pada formula pemuatan dekomposer. Pengolahan terhadap pembuatan kompos tersebut dari formula tersebut. Kita selama 3 tahun memperoleh hasil terakhir. Semoga dapat memaksimalkan pertanian di STP maupun di sekitar Bakung atau Magung. Pertumbuhan vegetatif maupun generatif tanaman itu yang sebenarnya kita buat. Baik, jadi ide ini muncul dari lingkungan pekerjaan ya Pak? Ya, betul. Mungkin sahabat inovasi di rumah penasaran nih Mas, cara kerjanya sendiri seperti apa nih Mas, sehingga menghasilkan pupuk kompos untuk tanaman. Baik, semua kompos dari peternakan sebenarnya bagus. Nah, kita hanya memaksimalkan cara pengolahan pupuk kompos tersebut, misalnya beberapa minggu waktu pengadukan, beberapa hari untuk penuangan dekomposer. Pembuatan dekomposer juga kita harus uji coba. Yang kita memaksimalkan juga uji coba melalui dekomposer ini. Waktu dan pengolahan pengadukan pupuknya seperti ini, maka akan jadinya seperti ini. Kalau dekomposer yang kita gunakan ini dengan pola seperti ini untuk pengolahan kompos, maka hasilnya seperti ini, maka jadinya kita selalu uji coba. Oke, jadi ini tentunya melalui beberapa tahap ya Mas, untuk hasil dari inovasi ini sendiri ya Mas. Oh iya, kalau boleh tahu ini Mas, tadi kan sempat menyinggung dekomposer ya Mas. Kalau boleh tahu dekomposer apa sih Mas yang digunakan di pupuk kompos ini? Formula dekomposer yang kita gunakan itu yang terbaik yaitu di sekitaran penduduk. Misalnya kita menggunakan bumbu dapur. Kita juga menggunakan formula dengan takaran yang sesuai juga. Bagaimana perbandingannya sebelum dan sesudah menggunakan pupuk hasil inovasi dari Mas Agung dan tim seperti apa? Sebenarnya tim-tim kita ini yang terlibat yaitu peneliti semua. Peneliti terlibat untuk dari luar sendiri yaitu dosen-dosen kita terdahulu memberi saran dan teman-teman pertanian yang adik-adik tingkat yang masih aktif sebagai pembanding dan tentunya semuanya dari ibu kepala badan maupun manajemen di SSTP yang berkontribusi besar terhadap inovasi teknologi pengolahan pupuk kompos itu sendiri. Baik Mas,
Tadi selain uji coba, kemudian diedukasikan kepada masyarakat sekitar. Nah, selain mengajarkan masyarakat dalam membuat pupuk kompos tersebut, apakah juga di sini menjual juga untuk pupuk komposnya sendiri? Kalau untuk dijual, kita sudah bisa untuk di SSTP. Tetapi kalau untuk penetapan, harganya masih belum karena itu kebijakan dari manajemen di SSTP. Seperti itu. Baik, Mas. Jadi sebagai penelitinya hanya membuat formulanya ya, Mas. Tentunya nanti untuk penentuan harganya pasti terjangkau. Sahabat tani di rumah, karena ini memang untuk rakyat ya, Mas. Ya, bisa membeli juga, bisa belajar, membuat ya, Mas. Ya, betul sekali. Baik, Mas. Adakah harapannya untuk kedepannya? Harapan kita sangat besar untuk perkembangannya. Formula. Hasil maksimal dari pupuk ini yang jelas untuk pertanian rakyat. Kita selalu berusaha setiap saat untuk tim. Tapi harapan saya yang paling besar adalah semoga semua tim dapat memaksimalkan lagi sehingga mendapatkan formula yang lebih cepat, tepat, dan tentunya lagi. Baik, Mas. Kalau begitu, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Tentunya akan kita nantikan lagi di inovasi-inovasi berikutnya untuk kita hadirkan di podcast kita. Terima kasih.